Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. هذا لقاؤنا السابع في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة سنواصل قراءتنا، وقد وقفنا عند الكلام عن الأحكام. طيب، سنقرأ ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث. قال المؤلف رحمه الله: الأحكام جمع حكم. Kata ahkam itu adalah bentuk jamak dari hukum, wa huwa lughatan al-qada, yang mana al-ahkam atau hukum ini secara bahasa artinya adalah al-qada atau keputusan. Begitu juga kemarin kita jelaskan di antara makna al-hukum secara bahasa adalah al-man'u, ya. Al-man'u atau pembatasan atau larangan. Wastilahan, adapun makna secara istilah, qala maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum adalah sesuatu yang ditetapkan, maqtadahu, khitabus syar'i, oleh setuan syariat atau oleh seruan syariat, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang mana khitab syara' tadi adalah khitab yang berhubungan dengan perbuatan orang yang terbebani dengan syariat. Jadi khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, dia menetapkan sesuatu yang ditetapkan, itulah yang dinamakan dengan hukum. Artinya sesuatu yang ditunjuk atau sesuatu yang dimaksud, ya. Min talabin aw takhyirin aw wad'in, berupa tuntutan. Jadi sesuatu yang ditunjuk itu terkadang berupa tuntutan, aw takhyir, atau berupa pilihan, aw wad'in, atau berupa peletakan tanda. Ini kemarin telah kita jelaskan, ya. Baik. Fal muradu biqaulina, adapun yang dimaksud dengan perkataan kami, khitabus syara'. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang definisi yang disebutkan oleh Syekh. Ya, Syekh rahimahullah setelahnya akan menjelaskan kalimat-kalimat atau kata-kata yang terdapat di dalam definisi
hukum secara istilah. Di antara kata yang terdapat di situ adalah khitabus syara'. Ya, maqtadahu khitabus syara'. Apa yang dimaksud dengan khitabus syara'? Al-kitabu was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Karena kemarin kita jelaskan, khitab itu artinya adalah al-kalam al-muwajjah ilal ghairi. Suatu ucapan, satu ungkapan yang ditujukan untuk orang lain. Ketika seorang guru berkata kepada muridnya, "Uktub," ya, maka perkataan guru uktub itu namanya khitab. Karena dia ucapkan atau dia sebuah ucapan atau ungkapan yang ditujukan oleh pengucap kepada muridnya, kepada pihak lain. Si murid ini, ya, istilahnya adalah al-mukhatab. Al-mukhatab itu pihak yang tertuju kepadanya suatu ungkapan. Ya. Taib, itu namanya khitab. Dan khitab ini adalah jenis atau jenis. Dia memiliki beberapa anggota atau nau'. Ya, ada khitab majikan kepada budaknya, ada khitab seorang guru kepada muridnya, ada khitab seorang ayah kepada anaknya, ada khitab seorang raja kepada rakyatnya, ada khitab Allah juga. Ya, dan di sini yang dimaksud dengan khitab adalah khitabus syara'. Khitabnya syariat. Apa bentuk khitab syariat? Ya tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi syariat berbicara, syariat berfirman, dalam ini Allah dan Rasulullah berfirman, di mana apa yang difirmankan Allah itu ditujukan kepada pihak lain, yaitu manusia. Sehingga manusia ini namanya mukhatab. Ya, orang yang tertuju ungkapan. Ya, sebuah ucapan. Maka saya mengatakan, fal muradu bi qaulina khitabu syar'i al-kitabu was sunnah. Ya. Wal muradu bi qaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Ya. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin lah sifat untuk khitabu syara'. Jadi khitab syara' yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang dibebani syariat. Ya, mukallaf ini orang-orang yang dibebani syariat. Apa maknanya? Ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qawlan am fi'lan ijadan am tarka. Ya. Ma ta'allaqa bi a'malihim, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mereka. Sawa'un kanat qawlan am fi'lan. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Ijadan, ya, baik berupa melakukan, amtarka, atau dalam bentuk meninggalkan suatu perbuatan. Ya. Itu maknanya al-muta'alliqu bi af'al, yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan seorang mukallaf. Apa saja? Ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti mudharabah dan seterusnya. Ya. Taib. Fa kharaja bihi ma ta'alaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka hal-hal yang atau khitabus syara' yang berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan i'tiqad, fala yusamma hukman, maka sesuatu yang ditunjukkan itu bukanlah hukum menurut istilah, ya, secara istilah. Ya, fa kharaja bihi, maka bukan termasuk daripada hukum apa? Yaitu khitab syara', sesuatu yang ditunjukkan oleh khitab syariat
yang mana khitab syariat itu berhubungan dengan keyakinan. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini khitab syara, ya, karena berupa Al-Qur'an. Tetapi khitab syara di sini berkaitan dengan keyakinan. Ya, berkaitan dengan akidah keyakinan, ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Maka apa yang ditunjukkan, apa yang ditetapkan oleh khitab syara yang seperti ini tidak dinamakan dengan hukum. Ya. Yang dinamakan dengan hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh khitab syara yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Wal muradu biqaulina al-mukallafin. Ya, dan yang dimaksud dengan perkataan kami dalam definisi hukum al-mukallafin, ma min sya'nihim at-taklif. Ya, yaitu siapa saja yang layak, ya, atau yang dapat dibebani syariat. Ya, ma min sya'nihim at-taklif. Jadi yang dimaksud dengan mukallaf bukan hanya orang yang sudah baligh dan akil saja, tetapi setiap yang bisa dibebani syariat. Ya, meskipun saat ini belum bisa, tetapi ya pada waktu yang lain ada kemungkinan bisa. Fayashmal as-saghira wal majnuna. Sehingga tercakup di dalamnya anak-anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila adalah mukallaf, ditinjau dari kelayakan atau ditinjau dari apa ya? Kebisaannya untuk menerima taklif. Meskipun tidak saat itu, misalnya seperti anak kecil. Bisa nggak dia menerima taklif? Bisa. Kapan? Nanti, kalau sudah dewasa. Ya, orang gila bisa menerima beban taklif atau tidak? Bisa. Kapan? Kalau eh, gilanya sudah hilang. Ya, itulah dimaksud dengan mukallafin ma min sya'nihim at-taklif. Ya, yaitu orang yang atau siapa saja atau pihak yang dapat dibebani syariat. Keluar dari sini apa? Ya seperti hewan. Ya, hewan itu tidak bisa dibebani dengan syariat. Tidak saat ini, tidak yang akan datang. Ya, seperti benda-benda mati. Ya. Adapun anak kecil, orang gila, termasuk mukallaf. Dalam artian dia bisa dibebani dengan syariat. Kapan? Ya tentunya kalau penghalangnya sudah hilang. Ya, penghalang taklif dari anak kecil apa? Ya keadaan dia masih kecil. Kalau nanti sudah hilang penghalang ini dengan dia tumbuh dewasa, maka bisa menerima taklif pembebanan syariat. Orang gila apakah bisa? Ya lagi bisa. Ya, kalau penghalangnya sudah hilang. Kapan? Ya kalau dia kembali waras. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mukallafin di sini bukan hanya sekedar orang yang baligh dan akil saja, tetapi ma min sya'nihim at-taklif. Yaitu pihak yang bisa dibebani dengan beban syariat. Ya. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami min talabin, berupa talab atau tuntutan atau permintaan, al-amru wan nahyu, ya, yaitu adalah perintah dan larangan. Kenapa?
Karena perintah dan larangan itu adalah tuntutan. Ya. Amar atau perintah itu adalah tuntutan untuk mengerjakan suatu tindakan. Adapun nahi, larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Ya. Sehingga dimaksud dengan min talabin itu adalah amru dan nahyu. Perintah dan larangan. Kenapa? Karena keduanya itu terdapat tuntutan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Ya. Baik sebagai suatu kewajiban atau keutamaan. Ya. Baik amr dan nahinya itu sebagai suatu kewajiban maupun sebagai suatu keutamaan. Artinya terkadang amr, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu itu terkadang ya sebagai suatu kewajiban yang harus dikerjakan, terkadang hanya sebagai suatu keutamaan. Begitu juga nahi. Ya, tuntutan untuk meninggalkan terkadang sifatnya itu ilzam, wajib, terkadang sifatnya afdaliyah atau keutamaan. Wal muradu biqaulina au takhir atau pilihan al-mubah, yaitu adalah hukum mubah. Kenapa? Karena mubah syariat memberikan pilihan. Pilihan untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Ya, mau mengerjakan silahkan, mau meninggalkan juga tidak apa-apa. Wal muradu biqaulina aw wad'in atau peletakan tanda informasi. Ya, jadi khitab syara' maqtadahu khitabu syara' al-muta'alliqu bi af'al mukallafin, sesuatu yang ditetapkan oleh khitab syara' yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf yang berupa wada', berupa informasi atau peletakan tanda. Maksudnya apa? As-sahih wal fasid wa nahwuhuma mimma wada'ahu syari' min alamatin wa awsafin linnufudhi wal ilgha. Seperti sesuatu itu sah atau rusak, ya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Ya, mimma wada'ahu syari', yang mana pembuat syariat meletakkannya, ya, min alamatin aw awsafin linufudhi wa ilgha, sebagai tanda dan juga sebagai sifat, ya, serta sebagai penunjuk tertunaikan dan batalnya sesuatu. Ya, jadi intinya kalau dia itu berupa wada', dia adalah berupa informasi. Ya, Allah menjadikan tanda sesuatu itu sah. Allah menjadikan tanda sesuatu itu rusak. Allah menjadikan sesuatu sebagai tanda, ya, syarat bagi sesuatu yang lain dan seterusnya. Ya. Sehingga dari pengertian hukum yang tadi disebutkan, maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, para ulama mengatakan bahwasanya hukum syariat itu secara global terbagi menjadi tiga. Secara global terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi. Ya, yaitu apabila sesuatu yang ditetapkan itu berupa tolab. Saya gambarkan di sini. Jadi hukum syar'i tadi adalah sesuatu yang ditetapkan oleh khitab syara' yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, di mana terkadang dia berupa tolab, permintaan, terkadang berupa takhir atau pilihan, terkadang berupa wada' atau peletakan. Ya. Sehingga
Dari tiga macam ini, para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya hukum syariat ya secara global terbagi menjadi tiga. Apabila sesuatu yang ditetapkan itu berupa tolab, tuntutan, maka dinamakan dengan hukum taklifi. Hukum taklifi. Ya, pentaklifan, ya, pembebanan. Jika hukum atau sesuatu yang ditetapkan itu berupa takhir, maka disebut dengan hukmu at-takhyiri. Ya, at-takhyiri. Jika sesuatu yang diletakkan atau sesuatu yang ditetapkan oleh kitab syara' yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf berupa wada' atau peletakan, maka disebut dengan hukum al-wad'i. Hukum al-wad'i. Ya. Jadi hukum syariat secara global ya terbagi menjadi tiga. Yang pertama hukum taklifi, yaitu hukum yang berupa tuntutan, ya, permintaan. Ya. Ada yang namanya hukum takhyiri, ada yang namanya hukum wad'i. Ini pembagian secara rinci, ya, karena memang sesuatu yang ditetapkan itu terkadang berupa tolab, terkadang berupa takhir, dan terkadang berupa wada' atau peletakan. Maka diambil dari itu, kemudian para ulama ya membagi hukum syariat itu secara global terbagi menjadi tiga. Ya. Taib, adapun jumhurul ulama ya mengatakan bahwasanya hukum syariat itu terbagi menjadi dua saja. Ya, terbagi menjadi dua saja. Ini pendapat jumhur ya. Ini qaulul jumhur. Bahwasanya hukum syariat terbagi menjadi dua saja secara global, yaitu hukmu at-taklifi dan hukmul wad'i saja. Ya, atau ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah. Sama. Lalu kemana hukum takhiri? Ya, hukum takhiri. Ya, jumhur memasukkan hukum takhiri ke dalam hukum taklifi. Ya, min babi tatimatul qismah. Ya. Taib, sehingga apa namanya? Terbagi menjadi dua saja, dan ini yang masyhur ya. Yang masyhur yaitu ahkam syar'iyyah tanqasimu ila qismain wa huwa hukm at-taklifi wa hukm al-wad'i. Dan ini pula yang dipilih oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau ini. Taib. Kita kembali ke sini. Hukum taklifi itu apabila peletakannya atau sesuatu yang ditetapkan itu adalah berupa tolak, berupa permintaan, maka disebut dengan hukum taklifi. Permintaan itu ada dua. Permintaan untuk mengerjakan tolab fi'il dan tolab tarkin. Ya, permintaan untuk mengerjakan dan permintaan untuk meninggalkan. Permintaan untuk mengerjakan ada dua. Terkadang bentuknya permintaan untuk mengerjakan yang sifatnya wajib, mengharuskan, ya, atau ilzam.
terkadang tolab fi'il ya apa namanya secara afdoliyah atau secara keutamaan. Begitu juga sama di sini. Yang tarak pun juga seperti itu. Maka yang pertama, talabu fi'li ala sabilil ilzam itulah wajib. Ya, adapun talabul fi'li ala sabili al-afdaliyah itu adalah mandub. Sekarang talabu tarki. Talabu tarkin ala sabilil ilzam itulah muharram atau haram. Adapun talabu tarki ala sabili al-afdaliyah itulah makruh. Ya. Adapun jika sesuatu yang ditetapkan itu berupa takhiri, maka hukumnya adalah mubah. Ya, mubah. Baik, sehingga dari perpaduan ya hukum taklifi dan hukum takhiri ada 5 hukum ya, yaitu wajib, mandub, kemudian muharram, makruh dan mubah. Ya. Sehingga hukum taklif ini ada 5 di sini ya. Ada wajib, ada mandub, ada muharram, ada makruh, ada mubah. Ya. Apa itu wajib? Yaitu tuntutan mengerjakan suatu perbuatan atau tuntutan mengerjakan ya secara keharusan. Apa itu mandub? Tuntutan mengerjakan secara keutamaan, afdaliyah. Apa itu muharram? Tuntutan meninggalkan secara ilzam, secara keharusan. Apa itu makruh? Tuntutan meninggalkan secara afdaliyah, secara keutamaan. Apa itu mubah? Ya, mubah tidak ada tuntutan, yaitu pilihan. Itu pilihan. Nah, ini nanti masing-masing akan datang penjelasannya ya. Taib. Wal muradu bi khala takhir mubah ya. Ya. Terus sekarang kita lanjutkan. Maka dari itu saya mengatakan aqsamu al-ahkam asy-syar'iyyah. Pembagian hukum-hukum syar'i. Ya, pembagian hukum-hukum syar'i. Beliau mengatakan tanqasimul ahkamu asy-syar'iyyatu ila qismaini. Ya. Hukum syariat terbagi menjadi 2 macam. Tanqasimul ahkam syar'iyyah ila ismain. Taklifiyatin wa wad'iyatin. Yaitu hukum taklifiyah, yaitu berupa pembebanan, dan hukum apa? Wad'iyah atau peletakan informasi. Ya. Dan pembagian ini berdasarkan sesuai dengan pendapat jumhur. Ya. Dengan memasukkan hukum takhyiri atau hukum mubah ke dalam hukum taklifi. Ya. Sementara kalau kita ingin pembagian yang tafsil, yang rinci, yaitu tadi ya, seharusnya hukum syariat itu secara umum, secara global terbagi menjadi 3, yaitu hukum taklifiyah, hukum takhyiriyah, dan hukum wad'iyah. Ya. Ala kulli hal, ya. Baik itu yang mengatakan terbagi menjadi 2, taklifiyah dan wad'iyah, dan ada yang mengatakan menjadi 3, maksudnya sama. Ya, maksudnya sama.
Fataklifiyah itu khamsatun. Ya. Adapun hukum taklifiyah ada 5 macam atau ada 5. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Yaitu apa? Wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ya. Selanjutnya, Syekh rahimahullah akan menjelaskan pengertian satu persatu daripada hukum-hukum tadi atau pengertian daripada macam-macam hukum taklifiyah tadi. Yang pertama adalah wajib. Fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim. Wajib secara bahasa artinya adalah as-saqit, jatuh. Wal lazim artinya harus. Itu makna wajib secara bahasa. Wastilahan, adapun makna secara istilah, ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Ma amara bihi syari'u, ini sesuatu yang amara bihi syari', yang diperintahkan oleh pembuat syariat atau yang dituntut, ya, atau yang diperintahkan, ya, bisa oleh pembuat syariat ala wajhil ilzam, dengan bentuk ilzam atau pengharusan, ya, dengan bentuk ilzam atau pengharusan. Itu pengertian daripada wajib. Ma amara bihi syari'u ala wajhi al-ilzam. Ya. Kasolawatil khamsi, ya. Seperti sholat 5 waktu. Ya. Itu adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dengan bentuk apa? Pengharusan. Fa kharaja biqaulina, sehingga bukanlah termasuk wajib dengan perkataan kami, ma'amara bihi syari', dalam definisi wajib, al-muharram wal makruh wal mubah. Kenapa muharram bukan termasuk wajib dengan perkataan ma'amara bihi syari'? Karena muharram adalah ma'aha anhu syari', itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sementara di sini ma'amara bihi syari'. Begitu juga makruh. Makruh adalah ma'amara au man naha anhu syari'. Ini sesuatu yang dilarang oleh syariat. Begitu juga hukum mubah. Kenapa hukum mubah keluar dan tidak termasuk wajib, termasuk bagian dari wajib? Karena mubah bukan sesuatu yang diperintahkan. Sementara di sini dikatakan ma'amara bihi asy-syari', sesuatu yang diperintahkan oleh syari'. Maka hal-hal yang tidak diperintahkan oleh syariat bukan termasuk wajib, seperti muharram, seperti makruh, seperti mubah. Faraja biqaulina, ya, keluar dengan perkataan kami, yakni keluar maksudnya itu keluar dari pengertian wajib. Ya, keluar dari pengertian wajib. Biqaulina, dengan perkataan kami, ala wajil ilzam, dengan bentuk pengharusan, yaitu mandub. Sehingga mandub bukan bagian dari wajib atau bukan anggota daripada wajib. Kenapa? Karena mandub, meskipun ia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, hanya saja secara apa? Dengan bentuk
al-afdaliyah atau ala ghairi wajhil Islam. Ya, bukan dengan keharusan. Ya. Sehingga perkataan atau perkataan muallif tentang definisi wajib ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam ini benar-benar hanya ya mutabiq lil wajib. Jadi mutabiq itu artinya hanya pas bagi wajib. Ya. Wal wajibu yusabu fa'ilihi au yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqab tarikuhu. Ya. Kemudian Asy di sini menyebutkan hukum wajib. Ya, hukum wajib. Wal wajib yusabu fa'iluhu imtithalan. Hukum dari wajib, orang yang mengerjakannya akan, orang yang mengerjakan imtithalan itu artinya adalah apa ya? Yani imtithalan itu ya artinya mengerjakannya itu berdasarkan satu ketaatan. Ya. Karena dia mengerjakannya itu semata-mata karena mentaati perintah itu. Ya, namanya imtithal. Maka orang yang mengerjakan yang wajib ya dan dia mengerjakannya atas dasar imtithal, pelaksanaan suatu kewajiban karena itu adalah perintah ya, maka akan diberikan pahala. Wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Adapun orang yang meninggalkannya maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya. Di sini dikatakan wa yastahiqqul iqab. Berhak. Tidak dipastikan dia yu'aqab tarikuhu. Tidak dipastikan orang yang meninggalkannya pasti dihukum. Tapi saya mengatakan dia berhak. Kenapa demikian? Karena terkadang Allah ampuni. Ya, orang melakukan atau meninggalkan suatu kewajiban ya dan kemudian Allah mengampuninya dan tidak menghukumnya. Ya. Adapun orang yang mengerjakannya karena imtithal, maka Allah telah berjanji ya akan memberikan ganjaran dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Wa yusamma fardan wa faridatan wa hatman wa lazima. Selanjutnya disebutkan tentang istilah lain dari wajib. Maka wajib ini terkadang dinamakan dengan fard. Ya. Terkadang dinamakan dengan faridah. Terkadang disebutkan dengan hatman atau hatam. Ya, terkadang disebutkan dengan istilah lazim. Jadi keempat istilah ini fard, ya, faridah, al-hatam, ya, al-lazim, ya, itu adalah istilah-istilah lain, nama-nama lain dari al-wajib. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab misalnya, baik dalam kitab-kitab fikih, syarah hadis atau tafsir, istilah-istilah seperti itu, ya, itu bisa jadi maknanya adalah wajib. Ya. Sebagian ulama itu mengungkapkan atau ya mengungkapkan wajib itu dengan fardu, terkadang dengan faridah, terkadang dengan al-hatam, ya, terkadang dengan lazim. Tapi itu hukum yang pertama yaitu hukum wajib. Yang kedua wal mandubu. Ya, sekarang yang kedua adalah hukum mandub.
Lughatan al-mad'u. Secara bahasa berarti al-mad'u, sesuatu yang diseru. Ala wazni isim maf'ul. Sesuatu yang diseru. Al-mad'u ilaih. Wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilza'. Sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat bukan dalam bentuk pengharusan. Jadi bedanya dengan wajib tadi, kalau wajib ala wajhil ilzam, kalau mandub la ala wajhil ilzam. Dengan bentuk atau bukan dengan bentuk pengharusan. Karrawatib. Seperti salat-salat sunnah rawatib. Qabliyah ba'diyah. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal-makruhu wal-mubah. Ini sama. Keluar dari pengertian mandub dengan perkataan ma amara bihi syari', yaitu adalah al-muharram wal-makruh wal-mubah. Kenapa ketiganya keluar? Karena ketiganya bukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Muharram bukan sesuatu yang diperintahkan syariat, makruh bukan sesuatu yang diperintahkan syariat, mubah juga bukan sesuatu yang diperintahkan syariat, sehingga keluar semuanya. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam, dan keluar dengan perkataan la ala wajhil ilzam, bukan dengan sifat pengharusan atau bukan dalam bentuk pengharusan, yaitu wajib. Kenapa? Karena wajib meskipun sama-sama sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, hanya saja dia sifatnya ala wajhil ilzam, dalam bentuk pengharusan. Sementara di sini la ala wajhil ilzam. Sehingga definisi ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam itu hanya cocok untuk al-mandub saja. Sehingga definisi ini definisi yang jami' dan ma'ni. Wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Adapun hukum mandub, maka apabila dikerjakan secara imtithal, imtithal, menyadari itu adalah perintah, semata-mata itu adalah bentuk ketaatan, mengharapkan wajah Allah, maka akan diberi pahala. Yuthab, artinya diganjar, diberi pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu. Tetapi yang meninggalkannya tidak akan dihukum. Kenapa? Karena memang bentuk perintahnya itu la ala wajhil ilzam. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabbatan wa nafla. Wa yusamma sunnatan wa masnuna. Dan terkadang mandub itu dinamakan dengan sunnah. Dan ini yang populer gitu di kitab-kitab fikih maupun di masyarakat secara umum. Wa masnunan, dan terkadang dinamakan dengan masnun. Wa mustahabban, terkadang diistilahkan dengan mustahab, terkadang diistilahkan dengan naflan atau nafilah. Nafl. Jadi keempat istilah ini adalah nama lain atau istilah lain dari mandub. Artinya apa? Ya sama mandub itu. Baik sunnah atau masnun atau mustahab atau naflan atau tatawwu', itu sebuah atau sesuatu yang diminta untuk dikerjakan oleh syariat, hanya saja permintaannya tidak dalam bentuk pengharusan. Yang ketiga adalah haram. Lughatan al-mamnu'. Secara bahasa artinya adalah mamnu', ini sesuatu yang dilarang.
sesuatu yang terlarang. Wastilahan, adapun makna secara istilah, ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Ya. Ma naha anhu syari'. Ini sesuatu yang dilarang. Ini lawan dari ma amara bihi. Ya, kalau di sini ma naha anhu, sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat ala wajhil ilzam, dengan bentuk pengharusan, bitarki, untuk ditinggalkan. Ya, sebenarnya kalau Syekh hanya sampai kepada ala wajhil ilzam itu sudah cukup. Ya. Adapun bitark di sini adalah tambahan penekanan gitu ya. Seandainya Syekh mengatakan manaha anhu syari'u ala wajhil ilzam, itu sudah cukup. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Raji Al-Utaibi hafizahullah dalam kitab syarah beliau. Ya. Ka'uquqil walidain. Contohnya apa? Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dalam bentuk pengharusan, ya, atau dengan bentuk pengharusan. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dari pengertian muharram dengan perkataan manaha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubah. Ya. Kenapa ketiganya keluar? Karena ketiganya bukan termasuk sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wajib bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, bahkan dia diperintahkan. Mandub bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, bahkan dia diperintahkan. Wal mubah, begitu juga mubah, dia bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitarki al-makruh. Adapun keluar dengan perkataan, ya, dengan bentuk keharusan, ya, yaitu makruh. Kenapa? Karena makruh meskipun dia sesuatu yang dilarang, hanya saja pelarangannya itu bukan dalam bentuk pengharusan. Ya, sehingga definisi itu hanya pas, sangat cocok untuk muharram atau haram saja. Wal muharram yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqul iqabu fa'iluhu. Ya. Adapun hukum dari muharram, maka dia akan diberikan orang yang meninggalkannya secara imtithal, ya, menyadari itu adalah larangan, maka akan diberi pahala, dan orang yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan siksa. Wa yusamma mahdzuran au mamnu'a. Dan istilah lain daripada muharram atau haram adalah mahdzur dan mamnu'. Ya, jadi kalau kita mendapati dalam kitab-kitab fikih para ulama atau tafsir atau syarah hadis mahdzur atau mamnu' terhadap suatu perbuatan, yaitu maksudnya muharram. Ya. Baik, kemudian yang keempat, wal makruhu lughatan al-mubghad. Ya, makruh secara bahasa artinya adalah mubghad, sesuatu yang dibenci. Wastilahan manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzam bitark, kal akhdhi bishimal wal i'ta'i biha. Adapun makna secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat bukan dengan bentuk keharusan. Ya. Kal akhdhi bishimal, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri atau memberi dengan tangan kiri, oleh i'ta' biha. Fa kharaja bi qaulina manaha anhu syari'u al-wajib wal mandub wal mubah. Ya. Keluar dengan perkataan manaha anhu syari', yaitu wajib, mandub, dan mubah. Dan ini sudah berlalu penjelasannya. Kenapa ketiganya keluar? Karena ketiganya bukan sesuatu yang dilarang syariat.
Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam bitark al-muharram. Ya. Adapun keluar dengan perkataan la ala wajhil ilzam yaitu muharram. Karena muharram ya ala wajhil ilzam bitark. Ya. Wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ya, hukum dari makruh, orang yang meninggalkannya secara imtithal akan diberi pahala, dan orang yang mengerjakannya tidak akan dihukum. Kemudian yang kelima, wal mubahu lughatan al mu'lan wal ma'dzun fi. Ya, yaitu sesuatu yang mu'lan. Mu'lan itu sesuatu yang diumumkan. Wal ma'dzun fi, dan sesuatu yang diizinkan. Ya. Kenapa dikatakan mu'lan? Karena orang yang melakukan perbuatan mubah itu dia memang sengaja menampakkan karena memang itu diizinkan. Taib, ana izin sebentar ke belakang. Baik, kita lanjutkan sebentar. Wastilahan, dan makna mubah secara istilah adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Sesuatu yang asal zatnya itu tidak berhubungan dengan perintah ataupun larangan. Ya, artinya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan secara zatnya. Ya. Kal akli fi Ramadan lailan. Contohnya seperti makan dan minum, ya. Al-akl, makan di malam hari bulan Ramadan. Fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajib wal mandub. Ya. Keluar dari pengertian mubah dengan perkataan ma la yata'allaqu bihi amrun.
sesuatu yang tidak berhubungan dengan perintah, yaitu wajib dan mandub. Karena wajib dan mandub berkaitan dengan perintah, bahkan keduanya diperintahkan. Wa kharaja biqaulina wala nahyun al-muharram wal makruh. Keluar dari pengertian mubah dengan perkataan wala nahyun al-muharram dan makruh, karena muharram dan makruh berkaitan dengan nahi. Karena keduanya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Oh ya, jazakumullah khairan. Baik, kita baca cepat. Wa kharaja biqaulina li dzatihi, dan keluar dengan dari pengertian mubah dengan perkataan li dzatihi, secara zatnya. Ma law ta'alaqa bihi amrun likaunihi wasilatun lima'murin aw likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Yaitu manakala perbuatan yang mubah itu secara asalnya tadi dia berkaitan dengan perintah karena dia statusnya sebagai wasilah sesuatu yang diperintahkan. Au nahyun likaunihi wasilatan limanhiyan anhu, atau dia berkaitan dengan sesuatu yang dilarang. Ya, atau dia berkaitan dengan larangan karena statusnya dia sebagai wasilah bagi sesuatu yang dilarang. Fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhi. Maka saat itu perbuatan yang mubah tadi ya memiliki hukum sebagaimana apa yang diwasilahkan, baik itu berupa sesuatu yang diperintahkan, ya apakah dia menjadi wasilah sesuatu yang diperintahkan sehingga dia juga diperintahkan, atau dia menjadi wasilah sesuatu yang dilarang sehingga juga dia dilarang. Tapi la lidzatihi, tetapi karena dia sebagai wasilah. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asal. Dan itu tidak mengeluarkan status dia sebagai sesuatu yang mubah secara asal. Karena statusnya dia sebagai wasilah saat itu. Wal mubahu madama ala wasfil ibahah fa innahu la yatarattab alaihi thawabun wala iqab. Dan hukum mubah ya, selama dia tetap dalam sifat keibahannya, ya, maka tidak ada kaitannya dengan ganjaran atau pahala dan hukuman. Wa yusamma halalan wa jaiza. Dan terkadang ya diistilahkan dengan halal atau jaiz, ya. Itu ada dua istilah untuk apa namanya? Hukum mubah. Taib. Alhamdulillah ikhwani sekalian, ya. Pertemuan kita pada malam hari saya kira kita cukupkan sampai di sini, ya. Itu sampai kepada penjelasan daripada pengertian ahkam at-taklifiyah, ya. Selanjutnya akan dijelaskan berkaitan dengan hukum wad'iyah, ya. Dan di situ beliau hanya menyebutkan dua macam dari hukum wad'i, yaitu as-sihhah wal butlan. Ya. Kita baca pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Saya kira ini saja, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.